warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Aziza? Alhamdulillah Mbak Eli sehat. Mbak Eli juga? Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, kita jumpa lagi di channel Mushola Rahmat. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana perencanaan di dalam keluarga. Terlebih adalah biasanya kita mengenal dengan istilah KB, keluarga berencana, begitu ya. Padahal esensi dari makna keluarga berencana itu kan bukan hanya kita pakai KB pil, KB spiral, kemudian IUD begitu ya, tetapi bagaimana kita merencanakan perencanaan keluarga berencana. Salah satunya adalah kelahiran anak, kemudian terus ekonomi juga bisa masuk ke situ. Nah, salah satu yang bentuk dalam dinas kesehatan itu bentuknya adalah pil KB, kemudian IUD atau KB mandiri, Mbak Eli ada juga KB mandiri itu. Menurut Bu Aziza itu sebaiknya kita harus bagaimana menyikapi itu? Terima kasih Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara dengan masalah KB tentunya itu seorang perempuan Mbak Eli ya. Otomatis kita dalam melaksanakan KB itu juga kita nggak sembarangan Mbak Eli, kita harus bisa menyesuaikan dalam tubuh kita juga. Dan juga yang pertama itu juga harus izin seorang suami. Nah, karena itu berkenaan dengan keturunan kita Mbak Eli juga. Karena kita merencanakan keturunan kita supaya bisa kasih sayang kita kepada anak-anak kita gitu Mbak Eli. Arti merencanakan satu keluarga, kehidupan keluarga ya, nomor dua merencanakan pendidikan anak juga Mbak Eli. Itu diantaranya seperti itu. Yang ketiga terutama kesehatan bagi kita sendiri Mbak Eli. Kesehatan perempuan yang lebih gede ya, karena jarak hamil kelahiran sama hamil lagi menentukan kesehatan kita. Dan juga perawatan seorang ibu kepada anaknya juga dan pelayan kepada suami gitu. Nah, fenomena yang marak itu kan sekarang itu jangan ber-KB. Kayak seperti itu. Kasihnya sama Allah. Berapapun yang kita diberikan ya sudah, itu bagian dari amanah. Menurut Mbak Zizat bagaimana menyikapi itu? Karena ini akan didengar oleh seluruh pemirsa baik dimanapun berada begitu. Gini Mbak Eli, karena anak atau keturunan kita itu adalah anugerah dari Allah. Itu juga amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Dan anak juga adalah harta yang paling berharga bagi kita. Nah itu karena itu kita maksudnya kalau merencanakan kan kalau seperti ini memutus ya kadang itu wis gak duwe anak wis gak apa-apa, anak loro ae lah. Cukup gitu. Nah, itu kan berarti menghentikan kekuasaan Allah nggih. Kalau kita harus menerima apa yang dikasih oleh Allah. Karena kita merencanakan keluarga itu supaya keluarga kita bahagia, anak-anak kita aman, sejahtera, yaitu dengan pendidikannya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi. Seperti itu Mbak Cukup Eli. semuanya ya, cukup semuanya. Dan pas ingin, pas ada. Nah, seperti itu. Baik. Selama ini ketika pengantin-pengantin muda itu kan rata-rata tidak ber-KB dulu saat dikasihnya, tapi kadang ada yang ber-KB dulu seperti itu. Nah, bagaimana mereka itu harus tahunya ini lewat mana, harus kemana, kayak seperti itu. Kalau kita berkenaan dengan itu Mbak Eli ya harus bertanya yang berpengalaman misalkan seperti itu. Nah, kita konsultasi kepada dokter juga. Bagaimana seharusnya kita kalau ini Mbak Eli, saya dengar cerita apa enggak cerita gitu nih kalau sebelum baru kawin terus kita ikut KB karena apa ya mungkin kesibukan masing-masing supaya tidak itu dalam kondisi kesehatan rahimnya nanti bisa kering bisa gimana gitu Mbak Eli. Seharusnya harus kita lakukan kepada yang lebih profesional begitu ya. Bagaimana kadang kan ada omongan bahwa bagaimana kita merencanakan punya anak untuk pendidikannya, untuk kesejahteraannya, tapi ternyata setiap saya punya anak itu kan harus keluar itu laki-laki terus, keluar itu perempuan terus. Nah, kemudian yang dipersalahkan itu kan banyak perempuannya. Nah, itu untuk menyikapi bagaimana memahamkan kepada pasangan kita bahwa laki-laki perempuan itu sama saja, terus kita harus bagaimana gitu. Memang harus kita berbicara dengan suami kita ya Mbak Eli. Karena apa? Yang dikasih Allah itu mungkin yang terbaik pada kita. Nah, karena Allah percaya pada kita, misalkan kita dipercaya untuk menjaga anak laki-laki semuanya. Nah, belum tentu nanti kalau kita anak perempuan kita nggak bisa jaga. Seperti mungkin itu yang terbaik kita
bicarakan kepada begitu. suami. Berarti dibicarakan pada pasangan bahwa itu takdir Takdir yang sudah Allah. ketetapan Iya. Allah pada pasangan tersebut, Iya. bukan karena tidak bisa produksi laki-laki. Iya, nggak Kan bisa seperti stereotip itu. kepada perempuan itu lebih ketika anaknya perempuan toh itu kan mesti sering dibicarakan, Iya. kamu nggak bisa bikin anak Ya, seperti perempuan, itu, bisanya seperti laki-laki tetangga aja, saya, Mbak Pak, Eli, seperti ada. itu. Anaknya 5 itu semua perempuan. Nah, ada lagi satu tetangga saya itu juga ada 8 itu laki-laki semuanya. Ya Allah. Saya bilang, wis alhamdulillah sama Iya. dikasih. Itu pun nanti Masih jenengan ada punya keturunan yang terbaik. ada keturunan apa dapat seorang anak putri kalau dia itu sudah dewasa, termasuk Mantu tadi mantu, ya, iya, Pak. saya berarti Nah, seperti itu itu, biar begitu ya. Jadi dibicarakan bersama-sama Iya, begitu ya, Bu Ziza? harus dibicarakan. Terus tadi Bu Ziza bercerita bahwa memakai alat kontrasepsi itu harus rundingan dulu sama iya. suami Iya, atau betul, pasangan Mbak Li. kita. Kenapa? Karena seorang suami itu terkadang itu ingin mempunyai anak yang lebih seperti suami saya sendiri gitu, Mbak Li. Karena memang usia saya juga sudah dewasa nemen gitu, Mbak Li. Mau Jadi, bilang OTW, tua nggak mau. OTW nggak mau ya, OTW nggak mau ya. Itu Luar Mbak Li. biasa ini, luar biasa. Sampai saya itu gini, karena anak saya 2 laki-laki semuanya, kata ayahnya gini, ayo Bu, 1 lagi. Aduh ya, sebetulnya saya juga kepingin, tapi karena kondisi kesehatan juga Mbak Eli, karena umurnya sudah itu tadi, saya bilang ke ayah, anak perempuan nanti kita juga bisa, kalau anak kita sudah mantu. Gitu. Jadi ada rundingan dulu ya, Iya. pakai alat kontrasepsi, menentukan jumlah anak, itu harus dibicarakan Dibicarakan bersama-sama dengan pasangan. Iya, karena itu namanya keluarga Mbak Eli kan sudah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu Mbak Eli. Itu ya. Iya. Oke, Mbak Ziza ada pesan nggak untuk pemirsa? Nah, mungkin untuk Pemirsa yang mau menyaksikan yang kita, mau kawin atau yang gini. mau menikah, atau yang sudah berkeluarga, barangkali iya. mau memperbaiki gitu. Ibu-ibu atau keluarga yang ada di luar sana, saya doakan terima aja apa yang dikasihkan oleh Allah, baik itu rezeki, baik rezeki harta, kesehatan, terutama anak harus kita syukuri. Dan kita harus jaga anak-anak kita, karena itu merupakan amanah dari Allah yang kita bertanggungjawabkan kepada Allah besok di hari kelak. Luar biasa sekali. Ya, gitu. Mbak Ziza, terima kasih Sama-sama, untuk kehadirannya Mbak Eli, di ya. Studio Mushola Rahman. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih untuk perhatiannya. Jumpa lagi di lain waktu dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.